Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Kita sekarang akan membahas terkait Al-Majazul Murakkab. Al-Majazul Murakkab ini adalah majaz pembagian yang ketiga. Sebelumnya sudah dibahas mengenai majaz al-mufrad yang merupakan pembagian majaz yang kedua, dan pembagian majaz yang pertama disebut dengan al-majazul aqli. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai al-majazul murakkab. Wa ammal majazul murakkabu, dan adapun majaz murakkab, fahuwa maka adapun al majazul murakkab, al lafzul murakkabu adalah lafaz yang tersusun. Kharaja keluar al mufradu apa lafaz mufrad. Kalau lafaz mufrad tidak bisa disebut dengan majaz murakkab. Al musta'malu yang digunakan apa al-lafzul murakkab, kharaja keluar dengan kata-kata al-musta'mal ini. Al-muhmalul murakkabu adalah lafaz yang tak digunakan yang tersusun. Jadi lafaz yang tersusun namun tidak digunakan juga tidak bisa disebut dengan al-majazul murakkab. Digunakan fi ghairi ma wudi'alahu. Nah, ini kurang ya. Ini fi ghairi ma, di selain sesuatu, isinya mainnya adalah al makna asli, ialah makna asli, makna asal, alladzi yang wudi'ah, yang diletakkan apa lafaz murakkab, lahu bagi ma hakikotan secara hakikat. Jadi yang dinamakan majaz murakkab adalah lafaz murakkab yang digunakan pada selain makna aslinya atau selain makna hakikatnya. Dengan kata-kata fi ghairi ma wudi'alahu ini, kharajat keluar al haqiqatul murakkabatu apa hakikat yang tersusun. Kalau lafaz murakkab digunakan pada makna hakikatnya, maka juga tidak disebut dengan majaz murakkab. Ini adalah bagian pertama dari majaz murakkab atau unsur pertama dari majaz murakkab. Yang kedua, selanjutnya, majaz murakkab ini bi'alaqatin, dengan sebab adanya alaqah, hubungan. Hubungan. Kharajah keluar al-ghalat apa lafaz murakkab yang keliru diucapkan. Karena kalau keliru diucapkan, maka tidak ada hubungan ya, nanti tidak ada alaqah. Nahu contohnya, khud ambillah engkau hadzal kitabah akan kitab ini. Inda iradati a'tini hadzal taub, ketika menginginkan lafaz a'tini, ambil a'tini, berikanlah engkau kepadaku hadzal tauba akan baju ini. Ada seseorang ingin mengatakan a'tini hadzal taub, cuman dia keliru mengatakan khudh hadzal kitab, maka ini tidak disebut dengan majaz murakkab juga. Meskipun khudh hadzal kitab ini maksudnya adalah a'tini hadzal taub. Kenapa tidak disebut dengan majaz murakkab? Karena antara khudh hadzal kitab dan a'tini hadzal taub ini tidak ada alaqah, tidak ada hubungan antara khudh hadzal kitab dan a'tini hadzal taub. Syarat yang ketiga atau unsur yang ketiga yaitu
Selain ada alaqoh juga ma'a qorinatin mani'atin min iradatihi. Beserta ada korinah mani'atin yang mencegah apa korinah min iradatihi dari dikehendakinya ma atau makna asli. Ai iradatil maudhu'i lahu, dikehendakinya makna yang diletakkan lahu bagi lafaz murakkab. Dengan kata-kata ma'akolinatin maniatin min irodati ini kharajat keluar al-kinayatuh apa kinayah al-murakkabatuh yang tersusun. Kakolis saili seperti perkataan orang yang meminta, ini sesungguhnya aku muhtajun adalah butuh. Fa innahu maka sesungguhnya qaulus sa'il ini muhtajun laftun adalah lafaz murakkabun yang tersusun kinayatan sebagai kinayah sindiran anit tolabi dari meminta walam yudho dan tidak diletakkan apa ini muhtajun lahu bagi tolab hakikotan secara hakikat. Perkataan seseorang ini muhtajun sebagai kinayah atau sindiran dari meminta ini ya, ini tidak disebut dengan majaz murakkab juga ya. Meskipun ini muhtajan ini digunakan pada selain makna hakikatnya atau makna aslinya. Karena makna hakikat atau makna asli dari ini muhtajun ini adalah isbatul ihtiyaj ilayya. Artinya menetapkan kebutuhan pada diriku. Namun makna aslinya ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah makna tolab. Nah ini makna tolab. Cuman meskipun demikian ini tidak disebut dengan majas murakkab. Kenapa? Walaisa dan tidak ada apa qaulus sa'il ini muhtaj, majazan adalah majaz. Idil qarinatu karena adapun qarinah, wahya adapun qarinah, halus sa'ili adalah keadaan orang yang meminta, la tamna'u ialah tidak mencegah apa qarinah min iradatil maknal hakiki dari dikehendakinya makna hakikat ma'at tolabi beserta makna tolab makna meminta. Kenapa ini muhtaj ini meskipun digunakan pada selain makna aslinya tidak disebut dengan majas karena korinah di dalam lafaz ini muhtajun yaitu keadaan orang yang minta tidak mencegah ya dikehendakinya makna hakiki. Makna hakikinya bisa ini muhtajun ini bisa juga dikehendaki makna hakikinya dan bisa juga dikehendaki makna tolaknya. Nah ini karena korinahnya bukan korinah mani'ah maka ini muhtajun tidak disebut dengan majas murakkab meskipun digunakan pada selain makna aslinya. Kemudian ini akan menjelaskan unsur yang kedua yaitu alaqah. Fa in kanat alaqatuhu maka apabila ada alaqatuhu apa hubungan majas murakkab al musyabahatah ialah keserupaan bainat tarafaini di antara dua sisi. Yang dimaksud dua sisi di sini adalah al maknal hakiki wal maknal majazi. Sumia maka dinamakan apa majas murakkab isti'aratan akan isti'arah. Li'annaha karena sesungguhnya ustu'airah di isti'arah atau dipinjamkan al-lafdhu dallu apa lafad yang menunjukkan alal musyabbahi bihi atas musyabbah bihi digunakan atau dipinjamkan lil musyabbah untuk menunjukkan pada musyabbah. Istamsiliyatan ya isti'aratan tamsiliyatan nisbatan litamsil nisbah pada tamsil. Apa tamsil ini? Wa huwa adapun tamsil at-tashbihu adalah menyerupakan mutlakon secara mutlak. Mutlak di sini adalah wajhu syabahnya murakkab atau mufrad ya. Baik tasbihnya itu wajhu syabahnya berupa murakkab atau mufrad.
maka itu disebut dengan tamsil. Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan una di sini ma adalah sesuatu karena yang ada wajhu syabahi apa wajhu syabah sisi keserupaan fihi di dalam ma hayatan adalah keadaan muntazaatan yang diambil min iddati umurin dari beberapa perkara. Meskipun tamsil ini makna aslinya adalah at-tashbihu mutlakon, yaitu menyerupakan secara mutlak, baik wajhu syabahnya murakkab atau mufrad, namun yang dimaksudkan tamsil di sini adalah yang wajhu syabahnya murakkab, yaitu yang dimaksud wajhu syabah murakkab ini adalah wajhu syabah yang berupa keadaan yang diambil dari beberapa kejadian atau perkara. Ini yang disebut dengan wajhu syabah murakkab. Kenapa? Fa'innal isti'aratal murakkabatat tamsiliyata, karena sesungguhnya isti'arah al-murakkabah tamsiliyah yajib wajib ayyakuna apa ada wajhu syabahi apa sisi keserupaan fiha di dalam isti'arah murakkabah tamsiliyah hayatan muntaza'atan adalah keadaan muntaza'atan yang diambil min muta'attidin dari beberapa perkara, karena isti'arah murakkabah tamsiliyah ini wajhu syabahnya wajib berupa wajhu syabah murakkab, yaitu wajhu syabah yang berupa keadaan yang diambil dari beberapa kejadian. Sehingga meskipun menggunakan kata-kata tamsiliyah di sini, cuman yang dimaksud adalah wajhu syabah yang murakkab, bukan yang mufrad. Wakadha dan begitu juga yajib wajib ayyakuna apa ada tarafaha apa dua sisinya isti'arah murakkabah tamthiliyah hayataini adalah dua keadaan muntaza'ataini yang diambil keduanya min majmu'i asya'a dari kumpulan banyak perkara tadammat yang bergabung apa asya watala sokot dan menempel apa asya hatta sorot sehingga menjadi apa asya syai'an wahidan sesuatu yang satu. Selain wajah syabahnya harus murakkab, yaitu berupa keadaan yang diambil dari beberapa kejadian. Begitu juga isti'arah murakkabah tamthiliyah ini musyabbah dan musyabbah bihinya yang disebut dengan tarafaha yaitu berupa murakkab juga. Musyabbahnya murakkab, musyabbah bihinya murakkab. Yang dimaksud dengan musyabbah dan musyabbah bih murakkab adalah musyabbah dan musyabbah bihi yang berupa keadaan yang diambil ya dari beberapa kejadian. Nah, beberapa kejadian ini ya bergabung sehingga menjadi satu. Sehingga menjadi satu ya. Musyabbah bihinya diambil dari beberapa kejadian sehingga digabung menjadi satu sehingga menjadi hay'ah atau keadaan. Begitu juga dengan musyabbah bihinya. Setelah menjadi syai'an wahidan yaitu keadaan yang satu, nah, fayushabbahu maka fayushabbihu maka kemudian ini ya fayushabbahu ini fayushabbahu maka kemudian diserupakan ditashbihkan ihdal hayataini apa salah satu dua keadaan al muntaza'ataini yang diambil keduanya bil ukhra dengan yang lain biddi'ai dengan klaim anna suratal musyabbah bahwa sesungguhnya bentuk musyabbah min jinsi suratil musyabbahi biha ialah dari jenis bentuk musyabbah biha. Setelah dua keadaan itu diserupakan yaitu
musyabbah dan musyabbah bihi, maka kemudian ada klaim bahwasanya musyabbah min jinsil musyabbah bihi, min jinsil musyabbah bihi. Setelah ada klaim itu, fayut laku, maka digunakan atau diucapkan ala surah atas bentuk ai al hayatil musyabbihati, keadaan yang diserupakan, al musyabbahati al hayatil musyabbahati, ini kurang, al hayatil musyabbahati, keadaan yang diserupakan. Apa yang diucapkan? Al lafzu, apa lafat, ad-dalu yang menunjukkan, ala suratil musyabbahati biha, atas bentuk musyabbah biha. Kemudian menggunakan musyabbah biha atau musyabbah bihi untuk menunjuk pada musyabbah. Ini yang disebut dengan isti'arah ya. Dengan isti'arah. Ini penjelasannya di awal. Summiya isti'aratan li'annahu ustu'iral lafzu ad-dalu alal musyabbahi bihi lil musyabbah. Disebut dengan isti'arah karena itlaku lafzil musyabbahi bihi lil musyabbah, mengucapkan musyabbah bihi untuk menunjuk pada musyabbah. Nah, ini di dalam majaz murakkab juga sama dengan majaz al-mufrad ya, ada isti'arahnya. Watu sama, dan dinamakan apa al-isti'arah al-murakkab tamtsiliyah aidan juga bitamsil, dengan majaz tamsil ya, bitamsil dengan majaz tamsil ala sabilil isti'arah, atas jalan isti'arah. Jadi selain disebut dengan majaz isti'arah al-murakkab at-tamtsiliyah, juga disebut dengan at-tamsil ala sabilil isti'arah. Majaz at-tamsil ala sabilil isti'arah. Dan juga disebut, dinamai wabit tamsil min ghairi qaidin biqaulina ala sabilil isti'arah. Dan juga disebut dengan at-tamsil saja, min ghairi qaidin, tanpa ada qaid, biqaulina, dengan perkataan kita, ala sabilil isti'arah, ala sabilil isti'arah. Jadi hanya disebut dengan majaz tamsil ya, tanpa menyebutkan ala sabilil isti'arah. Contohnya kaqaulika, seperti perkataanmu, liman yataraddadu, terhadap orang, yataraddadu yang ragu siapa man, fi amrin, dalam sebuah perkara, minal umuri, dari beberapa perkara. Seperti orang yang ragu ya melakukan suatu perkara. Hal, apakah yaf'aluhu, melakukan siapa man, hu, terhadap amal, biayyab dua, dengan tampak, lahu, bagi man, wajhul fi'li, apa sisi melakukan, fayukdimu, maka maju siapa man, bikidamihi, dengan kakinya man, wa adamuhu, dan tiadanya wajhul fi'li, fayuhjimu, maka mundur siapa man. Ada orang yang ragu melakukan sebuah pekerjaan, misalnya ragu ya, apakah dia ingin melakukan, apakah tidak. Nah ini ya, ini aroka, dikatakan bagi orang yang ragu itu, ini aroka tuqaddimu rijlan tarotan wa tuakhir ukhra. Ini sesungguhnya aku, arokah, melihat aku, kah, kepadamu, tuqaddimu, memajukan kamu, rijlan, akan kaki, tarotan, sekali, wa tuakhiru, dan memundurkan kamu, tarotan ukhra, pada kali yang lain. Nah ini, kamu memajukan kaki, kemudian memundurkannya lagi. Nah ini adalah contoh majaz murakkab yang digunakan untuk orang yang sedang ragu. Fa'ukhra, maka adapun lafat ukhra, na'tun adalah na'at, sifat, bitarotan, bagi tarotan, mahdhufin, yang dibuang, ini
tarotan wa tuakhiru tarotan ukhra ini menjadi sifat dari tarotan. Tapi ini dibuang di dalam lafadz matannya ya. Ini aroka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Aslinya seperti itu ya. Fa ukhra maka adapun ukhra na'tun adalah na'at litarotan bagi lafadz tarotan mahdzufin yang dibuang. Wa maf'uli tuakhiru dan menjadi maf'ul tuakhiru mahdzufin yang dibuang. Jadi tarotan yang menjadi naat sifat dari ukhra ini juga menjadi maf'ul dari lafaz tuakhiru. Ay wa tuakhiruha dan memundurkan kamu ha terhadap rijlan ya. Ha terhadap rijlan. Walaisa dan tidak ada apa ukhra na'tan adalah naat lirijlin bagi rijlin mahdzufin yang dibuang maf'ulin litu akhirah yang menjadi maf'ul litu akhirah bukan menjadi sifat dari rijlin misalnya wa tu akhira rijlan ukhra. Nah, ini karena la muhassalalah tidak ada hasil atau tidak ada faidah lahu bagi rijlin bagi lahu bagi natin lirijlin mahdhufin maf'ulin litu akhirah ini karena kalau ukhra ini menjadi sifat dari rijlin ya yang dibuang yang menjadi maf'ul dari lafatu akhirah maka la muhassalalah tidak ada faidahnya untuk menunjukkan pada orang yang sedang ragu melakukan suatu perbuatan. Nah, karena kalau menjadi ukhra ini kalau menjadi sifat dari rijlin berarti kan ada dua kaki, satunya di depan, yang kanan misalnya, yang satunya lagi di kiri. Yang satunya mundur, kaki kirinya mundur misalnya ya. Berarti itu kan tidak menunjukkan apa-apa, tidak menunjukkan pada seseorang yang sedang ragu kalau seperti itu. Makanya di sini ya, di sini waktu akhiru ukhra ini ukhra menjadi sifat dari tarotan yang menjadi maf'ul dari waktu akhiru. Ini menunjukkan bahwasanya hanya satu kaki saja yang dimajukan, kemudian dimundurkan. Bukan dua kaki, satunya di depan, satu kakinya lagi di belakang. Nah, bukan seperti itu ya maksudnya. Syubbiha. Apa artinya ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhir ukhra ini? Syubbiha diserupakan halul mutaraddidi apa keadaan orang yang ragu fi fi'li amrin di dalam melakukan sebuah perkara minal umuri dari beberapa perkara bihaliman diserupakan bihaliman dengan keadaan orang ya taraddadu yang ragu siapa man fizihabi di dalam pergi berangkat lihajatin untuk sebuah kebutuhan fatarotan maka terkadang yabdu tampak atau sekali yabdu tampak lahu bagi man wajhul zihabi apa sisi berangkat fayuqaddimuh maka memajukan siapa man rijlahu akan kakinya man watarotan lah dan terkadang atau sekali lah tidak. Kadang dia memajukan kakinya, memundurkan kakinya. Nah ini. Fayu akhiruha maka mengakhirkan siapa atau memundurkan siapa man ha terhadap rijlan. Ha terhadap rijlan. Jadi keadaan orang yang sedang ragu melakukan sebuah perbuatan misalnya itu diserupakan dengan orang yang sedang ragu mau pergi pada sebuah misalkan pada sebuah tempat atau pada sebuah tujuan dia memajukan kakinya nah dia di lain kali dia memundurkan kakinya ini kan ini biddi'ai apa klaimnya biddi'ai dengan klaim kemudian setelah ada tasbih ada penyerupaan biddi'ai dengan klaim annal halata bahwa sesungguhnya keadaan ai alhai atal musyabbahata keadaan yang diserupakan
min jinsil halatil musyabbihati biha ialah dari jenis keadaan yang diserupai ya. Al musyabbahati biha ini maksudnya yang diserupai. Keadaan orang yang sedang ragu melakukan perbuatan ini sama keadaannya dengan keadaan orang yang ragu berangkat atau tidak. Nah, berangkat atau tidak. Kemudian ada klaim bahwasanya keadaan orang yang ragu itu dari jenis keadaan orang yang ragu berangkat. Summastu'iro kemudian diistiaroh atau dipinjamkan al-lafzu apa lafad adalu yang menunjukkan alal hayatil musyabbahati biha atas keadaan yang diserupai lil hayati untuk menunjukkan pada keadaan al musyabbahati yang diserupakan. Kemudian itlaku lafzil hayatil musyabbahati biha lil hayatil musyabbahah. Nah ini. Kemudian ada itlaq. Wa wajhu syabahi adapun sisi keserupaan wa huwa dan adapun wajhu syabah hayatul iqdami adalah keadaan memajukan harokan sekali wal ihjami dan memundurkan ukhra sekali muntazaatun ialah diambil ini jadi khobar dari wajhu syabah muntazaatun ialah diambil min iddati umurin dari beberapa perkara kama taro sebagaimana kamu melihat kamu wajah syabahnya ya wajah syabahnya murakkab yaitu keadaan memajukan kaki dan memundurkan kaki. Nah kemudian ini dijadikan sebagai wajah syabah dan ini diambil dari beberapa perkara yaitu hayatul iqdam dan hayatul ihjam. Ini yang disebut dengan majaz murakkab yaitu wajh syabahnya murakkab, musyabbahnya murakkab, musyabbah bihinya murakkab. Maksudnya murakkab di sini adalah keadaannya ya berupa keadaan yang diambil dari beberapa kejadian. Wa mata fasya dan ketika tersebar wa mata fasya dan kapan-kapan tersebar aikal surah banyak wasya'a dan tersebar bainan nasi di antara manusia isti'maluhu apa menggunakan al-majazul murakkab ay al-majazil murakkab majaz murakkab kadzalika seperti ay ala sabilil isti'arah atas jalan isti'arah sumyah maka dinamakan apa al-majazul murakkab masalan akan masal ini adalah peribahasa kalau dalam bahasa Indonesia ya. Walida dan karena ini ay wali kaunil masali tamsilan dan karena adanya peribahasa adalah majaz tamsil fasya yang tersebar isti'maluhu apa menggunakan tamsil. Nah, penggunaannya tamsil ala sabilil isti'arati atas jalan isti'arah la tughayyaru tidak dirubah al-amsalu apa peribahasa karena asalnya dari masal ini berupa isti'arah tamsiliyah atau majaz tamsil maka peribahasa itu tidak dirubah meskipun audiennya ya berbeda-beda kondisinya berbeda-beda. Li'annal isti'arata karena sesungguhnya apa isti'arah yajibu ialah wajib ayyakuna apa ada lafzul musyabbahi bihi al musta'mali fil musyabbah. Li'annal isti'arata karena sesungguhnya apa isti'arah yajibu ialah wajib antakuna ini karena kembali kepada isti'arah antakuna ialah ada apa isti'arah lafdzul musyabbahi bihi adalah berupa lafaz musyabbahi bihi
al-musta'malah yang digunakan apa lafdzul musyabbah bihi fil musyabbah di dalam musyabbah. Karena yang namanya isti'arah itu itlaku lafzil musyabbah lil musyabbah. Karena isti'arah itu adalah menggunakan musyabbah bihi untuk menunjukkan pada makna musyabbah, pada musyabbahnya. Falau wirah maka andaikan dirubah al-masalu apa masal peribahasa lama kana maka tidak ada apa masal ini falawirah maka andaikan dirubah al-masalu apa masal peribahasa lama kana maka tidak ada apa masal lafdzul musyabbahi bihi bi'ainihi adalah berupa lafaz musyabbah bihi itu sendiri ya. Bi'ainihi dengan zatnya lafdzul musyabbah bihi. Kalau masal atau peribahasa itu dirubah ya, maka masal itu berarti tidak menggunakan musyabbah bihi. Fala yakunuh maka tidak ada apa masal isti'aratan adalah isti'arah. Kalau demikian, kalau masal itu sudah tidak berupa lafzul musyabbahi bihi, maka dia tidak disebut dengan isti'arah. Padahal ya asal dari masal itu adalah isti'arah. Karena itu masal ini tidak boleh dirubah ya. Fala yakunu maka tidak ada apa masalah ialah menjadi masal. Kalau istiarahnya berubah ya tidak disebut dengan atau tidak disebut dengan istiarah maka tidak bisa disebut dengan masal. Kenapa? Karena asal dari masal ini adalah istiarah yang penggunaannya masyhur ya, masyhur. Kalau masal ini dirubah berarti tidak menggunakan berarti lafzul musyabbah bihinya berubah. Kalau lafzul musyabbah bihi berubah, maka isti'arahnya tidak disebut dengan isti'arah. Kalau tidak disebut dengan isti'arah, maka tidak bisa disebut dengan masal. Karena masal ini asalnya adalah isti'arah yang penggunaannya sya'a atau tersebar dan masyhur. Walihada dan karena ini la yultafatuh tidak diperhatikan fil amsalih di dalam amsal di dalam peribahasa ila madharibiha terhadap mukhatabnya amsal. Mukhatab atau audien atau lawan bicaranya amsal. Audiennya amsal. Tazkiron baik muzakkar wa ta'nisan dan muannas wa ifradan dan mufrad wa tasniyatan dan tasniyah wa jam'an dan jamak. Karena itu di dalam peribahasa muzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, jamak itu tidak diperhatikan ya. Tidak perlu misalnya merubah masal, merubah peribahasa karena objeknya atau audiennya berbeda misalnya. Tidak berubah ya. Bal innama yunzaru fi mawaridiha melainkan diperhatikan fi mawaridiha di dalam tempat datangnya amsal, melainkan yang diperhatikan itu adalah asal dari masal itu sendiri ya. Asal dari masal itu sendiri. Sementara objek atau audien masal itu ya tidak perlu diperhatikan ya. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan lirrajuli bagi laki-laki as-saifa dhayya'til laban. As-saifa di musim panas dhayya'til laban menyanyiakan engkau al-labana akan susu bikasrita il khitobi dengan kasrohnya tak khitab. Nah, tak khitab. Ini as-saifa dhayya'til laban ketika digunakan untuk laki-laki ini tidak perlu merubah ya. Misalnya dirubah menjadi as-saifa dhayya'tal laban tidak. Nah, tidak merubah masal ini.
tetap digunakan sebagaimana aslinya, sebagaimana asalnya. Li'annahu karena sesungguhnya as-saifa dhayatil laban ini fil asli di dalam asalnya limroatin ialah diucapkan untuk perempuan. Nah, diucapkan untuk perempuan ya. Jadi ketika digunakan untuk laki-laki tetap digunakan sebagaimana aslinya, yaitu digunakan as-saifa dhayatil laban. As-saifa dhayatil laban ini adalah murakkab atau majas murakkab yang digunakan untuk orang yang ya menyia-nyiakan kesempatan dan dia menginginkan kembali. Siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, sendirian, berdua, atau banyak, kalau dia menyia-nyiakan kesempatan dan kemudian dia menginginkan kesempatan itu lagi, maka boleh kita mengatakan as-saifa dhayatil laban tanpa merubah, tanpa merubah. Baik itu laki-laki misalnya kita ucapkan as-saifa dhayatil laban. Berdua kita ucapkan juga as-saifa dhayatil laban. Jamak kita ucapkan tetap as-saifa dhayatil laban, tidak perlu merubah asal ini. Qalahu berkata terhadap lihada la yultafatu ini al-muhaqqiq at-taftazani. Siapa Imam at-taftazani? Al-muhaqqiq at-taftazani, Imam at-taftazani. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.